itu mungkin akan membingungkan ke depan. Oke. Nah, yang pertama kita akan bahas mengenai persiapan kantong. Jadi sebelum kegiatan pengambilan darah itu dilakukan atau pengolahan darah itu dilakukan, yang pertama kita siapkan kantong darahnya. Ya, itu yang terpenting. Nextnya nanti menyusul untuk masalah apa? Masalah reagen dan lain sebagainya. Nah, untuk persiapan kantong ini kita akan mengakses laman yang namanya lab, ya. Karena logistik itu kita tempatkan di lab. Ya. Nah, kita akan masuk ke edukasi, laman edukasi daslab.sidoni.xyz atau .xyz. Ya, halaman edukasi. Halaman ini bisa digunakan untuk kalian uji coba, untuk praktikum dan lain sebagainya tanpa harus khawatir ada masalah data. Nggak ketemu nanti ya diulang lagi gitu. Sampai betul-betul ketemu karena data ini dari satu sisi ke sisi lain itu harus terintegrasi. Oke. Yang pertama kita akan siapkan eh, catatannya dulu. Biasakan pada saat praktikum kita mencatat, ya, mencatat apa yang kita inputkan atau nomor kantong apa yang kita siapkan. Oke. Yang pertama kita siapkan dulu nomor kantong. Nomor kantong diakses di aplikasi lab.sidoni.xyz. Kemudian ini ya, untuk praktikum kita menggunakan ini. Loginnya ini, kemudian passwordnya juga sudah tersedia di sini. Oke, kita kosongkan dulu nomor ID kantongnya. Kita di eh, ya, kelas yang sebelumnya. Oke. Kita akan buat persiapan untuk kantong dengan klik di menu logistik. Kemudian di manajemen kantong. Oke, setelah itu kita tambah. Ceritanya kita akan menambahkan nomor kantong atau kita akan menginputkan sebuah kantong di dalam sistem. Pilih lot, ini bisa dipilih lot yang mana saja, bebas. Kemudian pilih merek kantong juga bebas. Kemudian pilih jenis kantong, ini kalian bebas memilih single, double, triple, quadruple. Nanti impact-nya turunannya seperti apa di komponen. Kalau misalkan kantong double ya dia akan ada punya dua turunan. Kantong triple ada tiga turunan selanjutnya. Kita akan coba pilih kantong double saja yang lebih sedikit. Kita akan pilih kantong double. Oke. Kemudian kita inputkan maksimum volume kantong. Anggap 350 cc. Kemudian kita pilih PO-nya. Nah, kita pilih PO salah satu PO yang ada di sini saja. Ya. Kemudian kita akan pilih DO-nya atau delivery order-nya. Oke. Kita akan masukkan, karena ini untuk praktikum kita cukup masukkan satu kantong saja, biar fokus ya. Satu kantong. Kita akan simpan. Oke. Nah, sistem akan membuat kantong sendiri ya, membuat nomor kantong sendiri. Ya, jadi kita akan cari nomor kantong yang baru saja kita input saja. Oke. Ingat formatnya 3603 untuk kode wilayahnya, kemudian 24 untuk tahunnya, kemudian 06 itu untuk bulan ini. Ya. Kemudian tanggal tanggal 03. Oke. Ini kita sudah punya satu nomor kantong. Kita akan copy. Kita simpan dulu, ya, kita catat dalam catatan kita. Nomor ID kantong yang kita gunakan adalah 003. 3603 24 06 03 003. Itu ingat ya, itu prefixnya. Harusnya kan kalau kantong double ada AB-nya, tapi di sini belum dibentuk AB-nya. Oke, setelah itu kita pindahkan kantong ini ke bagian gudang aftab. Klik OK. Setelah berhasil, kantong sudah berpindah ke bagian gudang aftab. Ditandai di sini sudah tidak muncul lagi nomor kantong tersebut. Oke, satu step kita sudah lakukan. Kita sudah inputkan satu nomor kantong ya dengan nomor kantong 3603 bla 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 003.
itu sudah kita pindahkan ke gudang Aptab. Sudah bisa digunakan? Belum. Karena dari gudang Aptab itu nanti akan diminta dulu dari bagian apa namanya, bagian pengambilan darah atau bagian Aptab, ada sebuah permintaan kantong dan itu yang akan dikeluarkan oleh gudang Aptab. Ya. Pertanyaannya, kenapa harus mampir dulu ke gudang Aptab? Kenapa nggak langsung ke Aptab aja sih biar cepat gitu? Ya, kalau misalkan cuma satu dua mungkin nggak terlalu memusingkan ya. Tapi kalau untuk beberapa OGD yang mungkin sudah dalam satu hari juga banyak eh, apa namanya, kegiatan donornya, dan masing-masing kegiatan donor itu juga memiliki atau mengharuskan menggunakan kantong-kantong yang berbeda. Tentunya ini harus diatur. Nah, yang memanage itu adalah gudang Aptab. Oke. Ini satu kantong kita sudah pindahkan ke gudang Aptab. Nomor kantongnya adalah ini. Ya. Oke, nomor ID kantongnya adalah ini. Oke. Lalu kita akan masuk ke gudang Aptab. Di mana gudang Aptab inilah yang nanti akan mendistribusikan kantong-kantong tersebut ke bagian pengambilan darah atau ke bagian Aptab. Nah, untuk gudang Aptab kita akan mengakses di edukasi donor admin sidoni.ekj. Oke. Dan kita akan tetap menggunakan akun yang sama untuk masuknya ya. Tidak masalah. Edukasi. Oke. Ya, ini laman untuk yang gudang Aptab. Oke, kita masuk ke gudang Aptab, kemudian kita cek tadi nomor yang kita pindahkan di logistik sudah masuk atau belum. Ya, kita cek di sini, kita copy dulu, cek. Karena kita nggak punya alat, ya kita harus punya catatan. Oke, sudah masuk ya. Ini kantongnya 003, lotnya ini, kemudian merek kantongnya GMS, kemudian jenis kantongnya double, volume 350, status ada di gudang Aptab. Nah, dari sini kita akan pindahkan ke bagian Aptab supaya kantong ini bisa digunakan. Kalau satu, saya bilang tadi nggak ada masalah. Kalau misalnya kantong yang diinputkan sudah ratusan ribuan, dan kita harus memastikan berapa banyak kantong double yang kita keluarkan, berapa banyak kantong triple yang kita keluarkan untuk kegiatan di pengambilan darah. Oke, ini kita klik pindah ke atap. Oke, nanti ada notifikasi berhasil seperti ini, kita oke. Ya. Tahunya gimana kita ini sudah pindah ke bagian atap. Saya cek kembali, harusnya tidak muncul. Ya. No matching record, jadi memang karena nomor kantong tersebut sudah dipindahkan. Jadi tidak ada lagi di gudang Aptab, tidak ada lagi di logistik, tidak ada lagi di gudang Aptab, karena statusnya sekarang sudah berada di bagian Aptab atau bagian pengambilan darah. Nah, dari situ baru bisa digunakan untuk pengambilan darah. Ya. Jadi nomor ID kita sudah dapat, kemudian eh, pindahkan dari logistik ke gudang Aptab. Setelah itu dari gudang Aptab, pindahkan dari gudang Aptab ke bagian Aptab. Oke, sampai situ kantong darah itu sudah berada di bagian Aptab, siap untuk dilakukan pengambilan darah. Nextnya, sebelum kita melakukan pengambilan darah adalah kita akan memberitahukan kepada masyarakat bahwa ada nih kegiatan donor darah. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah mengupload jadwal atau jadwal kegiatan donor darah mobil unit ataupun jadwal kegiatan di kantor. Kita berarti masuk ke upload kegiatan donor. Ya. Di mana upload kegiatan donor itu? Siapa yang bisa? Biasanya kalau di beberapa tempat itu entah humasnya, entah PDWDS, kalau sudah selesai atau sudah fix datanya, maka data akan diupload supaya muncul di sistem Sidoni. Oke. Yang kita lakukan adalah kita akan masuk ke laman edukasi-donor.admin.sidoni.xyz. Masih di sini ya.
kita akan cari yang namanya menu kegiatan. Oke, kita cari menu kegiatan. Lalu klik di situ, kita tambahkan kegiatan. Ya. Sudah ketemu kegiatan, kita klik, lalu kita tambah kegiatan. Kita isi ya, kita masukkan namanya, misalkan donor RPLBS. Ya. Ingat yang ada tanda bintang ini mandatori, wajib diisi ya. Kemudian ini kegiatannya umum, kita buat pilih instansinya, misalkan instansinya BSI, kemudian pilih provinsinya untuk contoh saja, kemudian di sini, sorry, tanggal mulainya, misalkan tanggal hari ini jam 8 pagi misalnya. Selesainya, oke, mungkin selesainya hari ini juga, ya misalkan jam 5 sore ya. Kemudian ini sudah provinsi, pilih kota kabupaten, kemudian lokasi kita masukkan misalnya kampus 1 Poltekkes BSI, kemudian di sini ada garis bintang dan garis bujur, ini bisa diabaikan, bukan mandatori ya. Oke, kita simpan. Yes. Maka kita sudah punya satu kegiatan yang namanya donor RPL BSI. Gimana carinya kalau donor sebanyak ini misalkan dan itu tidak ada paling atas, kita tinggal cari saja nama kegiatannya di sini. Dan dia tidak case sensitif, misalkan kita hanya tulis donor RPL, dia akan muncul juga. Oke, ada kegiatannya sudah buat. Dan ini yang nanti akan tampak di atau muncul di aplikasi Sidoni Mobile yang bisa diakses oleh masyarakat ya. Kemudian jangan lupa kita tambahkan box. Ya, jadi dalam kegiatan untuk donor RPL BSI ini kita akan bawa berapa box? Misalkan kita bawa satu box saja deh. Kita tambahkan tambah box, ya, tambah box. Nah, oke, ini sudah dikunci nama kegiatannya donor RPL BSI. Pilih nomor atau nama box. Kita buat misalkan box ke-8 ya. Misalkan seperti itu kita simpan. Artinya kegiatan donor RPL BSI itu terkoneksi dengan box nomor 8. Nah, ini ID box-nya. Ini bisa kita catat gitu ya. Kemudian di sini sudah upload kegiatan nama kegiatannya. Oke, ini belum dirubah kita. Donor RPL BSI. Ini nomor box-nya juga sudah ada. Oke. Tinggal nanti kita cari penerusnya siapa yang mau jadi penerusnya nanti ya. Oke, ini kita kosongkan dulu. Oke. Lalu kita cek ya, kita cek di menu peserta. Ini sudah ada donor RPL BSI. Oke, ini daftar peserta. Oke, mungkin ini sudah ada yang uji coba. Kalau untuk uji coba mungkin bisa menggunakan nama yang lain supaya tidak apa crossing dengan eh, data yang sudah ada. Oke, silakan untuk teman-teman yang mau langsung coba juga boleh, tapi usahakan namanya berbeda. Ya. Oke, kita cek di daftar peserta. Apakah sudah ada yang daftar? Pastinya belum ya. Ini baru kita upload. Jadi belum ada data peserta. Oke. Ya, bisa dipahami sampai di situ ya. Kita sudah siapkan kantongnya, kita sudah alirkan kantongnya, kita siapkan yang namanya kegiatannya dan boxnya. Itu sudah ready satu. Nah, artinya masyarakat sudah bisa mengakses kegiatan donor tersebut di wilayah mana saja. Ya. Oke. Lalu kita akan lihat sekarang dari sisi pendonor. Dari sisi pendonor itu mereka akan membuka yang namanya Sidoni Donor versi mobile. Nah, karena untuk edukasi ini kita tidak punya versi mobilenya, kita akan coba menggunakan versi web saja di edukasi ya gasdonor.sidoni.exchange. Oke.
Nah, seperti ini ya. Di sini sudah ada ya. Oke, kita pilih UTD-nya Tangerang, kemudian di sini kita ikuti. Nah, sebelum kita ikuti, kita cari dulu kita mau pakai apa. Kalau teman-teman sudah daftar di aplikasinya Sidoni di sini, di apa di pertemuan sebelumnya itu bisa digunakan. Oke, kita cari dulu, kita ambil kita akan ambil salah satu nama pendonor di sini. Ya, kita cek dulu yang belum digunakan. Saya sini. Kita coba ya di sini ya. Kita akan coba Abdul Rahman. Nama donornya Abdul Rahman. Kita copy di sini. Nah, sebelum kita lanjutkan, di sini ada yang namanya user mobile ya. Di sini bagian atas ini user mobile, ada tidak, ada ya. Artinya tidak itu mereka belum menggunakan eh, apa? Belum menggunakan aplikasi mobile. Jadi nanti kita harus create dulu user mobile. Atau kalau tidak kita akan menggunakan yang mudah saja di sini. Yang pertama kita akan copy dulu data ID pendonornya atas nama Abdul Rahman. Lalu kita reset passwordnya ya. Karena mungkin sudah diganti passwordnya, kita akan reset passwordnya. Password standarnya adalah 123456. Ya. Kita reset dulu passwordnya. Berhasil kita reset passwordnya. Oke. Kita sebagai pendonor akan masuk ke aplikasi untuk mendaftarkan diri sebagai pendonor. Oke, kita logout dulu di sini. Kita akan login menggunakan donor yang tadi kita ambil. Jadi donornya namanya Abdul Rahman. Ini ID pendonornya. Kemudian sandinya karena sudah reset kembali ke pengaturan awal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita login. Oke, kita tunggu sebentar sampai masuk ke halaman login. Nah, anggap ini adalah apa aplikasi mobile. Anggap seperti itu. Nah, lalu kita sebagai pendonor akan melakukan akan mengikuti atau berperan dalam kegiatan donor darah. Nah, ini sudah muncul yang kita buat tadi. Nah, kita akan ikut di sini, maka kita klik ikuti. Oke, lalu lanjutkan. Nah, di sini ini info consent kita harus isi. Ya. Nanti ini tidak akan beda jauh dengan info consent yang standar ada ya. Ini kita tinggal tap saja. Apalagi kalau menggunakan apa Sidoni Mobile lebih enak ya, tinggal tap saja. Kita klik klik sini. Ini ada sekitar 41 atau 42 pertanyaan kalau tidak salah. Nah, ini semua dibaca, kemudian dijawab. Nah, pertanyaannya boleh nggak tidak diisi semua? Nggak boleh ya. Jadi semua harus diisi karena memang kalau tidak diisi semua, itu akan membuat tombol kirimnya tidak aktif. Jadi harus jangan sampai ada yang terlewat supaya tombolnya bisa aktif. Nah, ini bagian bawah ini ada tombol yang belum aktif nih, tombol kirim ya. Ini karena memang belum selesai. Kalau sudah selesai, dia akan mengaktifkan tombol kirim. Kirim. Oke. Ini yang sebelumnya. Kita logout. Kita tutup di donor ya. Oke. Sekarang kita balik lagi ke petugas UTD. Ya. Jadi kita sudah buat jadwalnya, terus kemudian sudah ada donor yang mendaftarkan diri gitu ya di kegiatan tersebut. Nextnya lalu eh, petugas UTD di bagian registrasi donor akan melihat, ya, akan melihat di tempat kegiatan tersebut siapa saja donor yang sudah terdaftar. Ya. Oke, nanti bisa dicek di peserta. Jadi jauh hari sebelumnya kita sudah bisa melihat sudah ada berapa donor yang terdaftar. Ya. Ini donor RPLBSI, ini kegiatan kita. Kita cek daftar peserta sudah ada yang masuk.
Ya, sudah masuk peserta dengan 3603 DGA BD bla 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 atas nama Abdurrahman. Sesuai ya dengan yang tadi kita ambil. Kita praktikum. Namanya Abdurrahman. Kegiatannya donor RPLP. Kalau donor selanjutnya belum ada, masih kosong. Status medical check up dia belum medical, karena baru daftar ya. Daftar. Nah, ini ceritanya sudah datang ke tempat kegiatan. Nah, ingat kalau di sini ada opsi yes untuk cekal, berarti donor tersebut tidak boleh atau tidak bisa melanjutkan kegiatan untuk donasi darah karena ada indikasi reaktif terhadap 4 parameter yang ada. Oke, yang pertama biasa kita verifikasi KTP dan selanjutnya itu untuk donornya. Kemudian jika dia membatalkannya, misalkan ada apa ketika sedang dalam antrian posisinya ternyata harus pergi, ada kegiatan lain, itu bisa kita batalkan. Ya, karena kalau tidak dibatalkan oleh kita, maka dia akan gantung atau menunggu waktu untuk sistem membatalkannya sendiri. Ya. Setelah verifikasi data KTP ini penting karena nanti kalau KTP itu sudah masuk dan sudah kita verifikasikan kebenarannya, artinya KTP si pendonor punya dua data sebetulnya. Data yang pertama itu terkait dengan ID pendonor, lalu data yang kedua adalah ID NIK, nomor induk kependudukan. Kemudian sebelum kita lanjutkan ke MCU, kita akan print terlebih dahulu. Jadi tetap ada print out dulu yang kita buat. Maka nanti tetap harus menyediakan printer, baik itu di dalam kegiatan di kantor maupun kegiatan di mobil unit. Ya. Nah ini nanti akan dicetak bolak-balik ya. Ini yang akan menjadi inform consent dan ini ditandatangani oleh pendonor supaya pada saat apa namanya ada terjadi satu dan lain hal yang tidak diinginkan, kita punya bukti bahwa pendonor sudah menandatangani dan sudah mendapatkan penjelasan atas tindakan pengambilan darah. Karena tindakan pengambilan darah ini juga merupakan tindakan medis yang perlu persetujuan dari si pendonor. Oke, kita lanjut. Selain di print out, kemudian sudah ditandatangan desain oleh pendonor, maka selanjutnya si pendonor akan antri di pemeriksaan medical check-up. Ya. Kemudian di bagian ini juga sama, belum MCU atau belum medical check-up. Nah, ketika si pendonor ini sudah masuk ke antrian MCU, kemudian dipanggil oleh petugas, kemudian diperiksa, selanjutnya petugas akan, sebelumnya ini dilanjutkan dulu ke MCU, klik di lanjut MCU, berhasil, maka data akan dialirkan ke bagian medical check-up. Ya, ditandai dengan status MCU di sini. Oke, kemudian kita baikkan yang verifikasi KTP. Kita akan berpindah tadi dari peserta diregistrasi, kita akan berpindah ke bagian MCU. Ya. Oke, kita klik di MCU reguler karena ini kita anggap donor biasa. Maka dia akan muncul atas nama Abdurrahman tadi di sini ya. Tapi hasil pemeriksaannya belum ada. Ya. Dia baru dilanjutkan ke MCU tapi menunggu hasil pemeriksaan. Ketika hasil pemeriksaan sudah selesai, di situ baru kita lakukan input data untuk hasil MCU donor tersebut. Ya. Kita pilih dulu kategorinya. Pilih kategori. Sini pilih kategori. Donornya donor apa? Biasa, aferesis, plasma konvalesen atau apa? Ya. Kita klik di reguler. Lalu kita simpan. Nah, sistem akan menampilkan form isian untuk petugas yang diisi berdasarkan dari hasil pemeriksaan medical check-up. Okay. Dan ini semua terintegrasi, artinya dari awal sampai ini ada beberapa data yang kita kunci. Jadi data itu tidak boleh berubah. Pertama kita kunci kas di sini kode pendonor. Jadi kalau kode pendonor ini tidak boleh ada perubahan di bagian ini. Karena apa? Ya kalau bisa berubah bisa lain lagi isinya ceritanya gitu kan. Kemudian kegiatannya juga sama. Di sini kegiatan donor RPLBS sudah kita kunci. Tanggal pemeriksaan kita kunci, nama pendonor kita kunci, nomor pemeriksaan kita kunci. Lalu yang bisa kita isi apa? Hasil dari pemeriksaan medical check-up. Yang pertama,
adalah berat badan. Berapa berat badan si pendonor? Kita masukkan, misalkan 75 kg. Kemudian suhu ini tadi ingat ya, yang tanda bintang itu wajib isi ya, atau mandatory. Yang tidak ada ya tidak wajib ya. Oke. Nadi juga kalau tidak bisa tidak wajib. Golongan darah ya, ini golongan darah sudah muncul karena memang disesuaikan ya dengan donor darah yang sudah terdaftar. Oke. Kemudian hasil tensi di sini kita masukkan sekarang 120/80. Lalu setelah itu ini hasil Cooper sulfat. Untuk beberapa teman-teman yang masih menggunakan Cooper sulfat, buat teman-teman yang masih menggunakan Cooper sulfat, ini mungkin perlu diisi ya. Tenggelam, layang, terapung atau apa. Ya. Tapi kalau sudah menggunakan apa namanya metode yang lebih apa tinggi, itu bisa diabaikan. Lalu kemudian hasil hemoglobinnya berapa? Misalkan kita inputkan 13. Ya. Kemudian di sini kita masukkan hasil HCT, itu juga tidak mandatori, tidak perlu. Lalu kita pilih jenis donornya. Anggap donor biasa atau donor sukarela. Lalu di sini kita pilih tipe pendonornya. Ini ada donasi, ada terapi. Biasanya kalau untuk tindakan plebotomi atau atas indikasi medis lainnya, itu adalah terapi. Sedangkan untuk ini adalah kita donasi. Kita pilih donasi. Lalu kemudian jika diperlukan ada beberapa catatan, silahkan. Nah, defaultnya di sini lulus pemeriksaan atau hasilnya itu defaultnya adalah belum diperiksa. Maka kita harus pindahkan ketika ini dinyatakan lulus, kita pindahkan. Kalau tidak lulus, ini harus diberikan alasan tidak lulusnya. Ya, kita anggap ini lulus, lalu kita simpan. Klik yes, kemudian muncul notifikasi, oke, berhasil. Artinya kita sudah melakukan proses medical check-up terhadap donor tersebut, dan kalau kita lihat datanya di sini sudah dinyatakan sebagai lulus MC. Data lulus MCU ini itu nanti akan didorong ke bagian selanjutnya, ke bagian daftar. Tapi jika diperlukan di sini, misalkan, oh masih ada nih yang salah, kita bisa lakukan editing di sini, misalkan, oh ternyata bukan 75 nih, terlalu berat, misalkan 60 lah, atau 65. Ya, lalu kita simpan. Jadi masih bisa dilakukan proses editing. Ya. Secara sistem, apa data ini sudah berpindah juga ke bagian selanjutnya, yaitu pengambilan darah. Nah, kemudian di pengambilan darah ini sudah muncul atas nama Abdurrahman. Oke, reguler. Dan di sini nomor kantongnya belum ada, artinya belum ada proses pengambilan darah. Oke, lakukanlah proses pengambilan darah oleh petugas. Selesai pengambilan darah, kita inputkan datanya pada menu edit ini. Kita klik di menu edit. Oke, di sini juga sudah dikunci data pendonor, ya, nomor transaksi sekian, nomor MCU sama dikunci juga, kode pendonor dikunci, nama pendonor dikunci, kegiatan dikunci. Oke, golongan darah resus juga dikunci supaya tidak terjadi perubahan. Nah, kemudian tanggal donor. Nah, ini untuk mengantisipasi jika terjadi loss koneksi atau apa, kita bisa inputkan data di sini. Masih bisa kita rubah. Ya. Kemudian ini juga wajib diisi, pilih cara pengambilan. Nah, cara pengambilan ini ada beberapa jenis. Kita ambil pengambilan donor biasa, kemudian pilih kantong. Nah, ingat nomor kantong yang sudah kita buat adalah nomor kantong yang ini. Oke, kita copy dulu. Pada praktiknya nanti jika menggunakan scanner barcode dan darahnya itu ada di depan kita atau kantongnya di depan kita, itu jauh lebih mudah. Ya. Ini kita kopas dulu. Sudah muncul di sini, kita klik di sini. Itu ya sesuai nomornya 3603 2406 03 003. Nah, lalu ingat pilih nomor box. Nah, nomor box ini juga sudah dikunci karena kita sudah set di awal nomor boxnya adalah nomor box ke-8. Dan tidak akan munculkan pilihan ini kecuali kita menggunakan lebih dari satu box. Kita pilih nomor box di sini ada box ke-8. Lalu pilih volume darah yang diambil. Misalkan kita ambil tadi 350 cc.
Kemudian pilih dokter yang bertugas. Nah, ini nanti bisa ditambahkan untuk masternya. Kemudian di sini waktu ambil, misalkan waktu ambil sekarang 15.50, waktu selesai mungkin sekitar 10 menit ke depan, itu berarti jam 16. Oke. Lalu kita simpan. Ya. Oh, ini tanggal buka kantong itu ketika diinputkan dia langsung mendeklar sendiri ya nomor kantongnya, langsung masuk sendiri. Ya. Jadi untuk ukuran berapa lama kantong itu terbuka. Tapi biasanya kami tidak pernah membuka kantong tersebut pada saat diinputkan datanya di logistik. Ya, karena kita tidak menggunakan nomor selang, jadi tidak perlu buka kantong. Ya. Nanti buka kantong itu pada saat mau di-upload aja. Ya, lalu kita simpan. Oke, sebelum saya simpan di sini ada pilih timbangan. Ini juga opsional saja dan ini juga opsional. Kita bisa abaikan. Kita klik simpan dan kita klik yes. Notifikasi berhasil. Oke, dia sudah memunculkan nomor kantong. Jadi atas nama Abdurrahman sudah di-aftab dengan nomor kantong ini. Sekarang udah muncul A-nya. Oke, pengambilan darah selesai. Kemudian kita masuk ke logbook penerimaan. Oke. Mungkin ada beberapa teman yang sudah menggunakan sistem seperti sistem yang dari UTDP itu ada istilah pengesahan, ada istilah pengesahan. Di kami juga ada, cuma pengesahannya tidak by sistem saja, tapi juga harus dilakukan yang namanya penapisan itu nanti. Nah, sebelum kita ini sudah selesai sampai tahap pengambilan, sebelum kita alirkan data dan kita alirkan juga sampel maupun kantong darahnya, kita harus membuat sebuah logbook dulu. Logbook ini jadi semacam laporannya lah nanti. Kita buat logbooknya di sini, logbook penerimaan. Klik di logbook penerimaan, kita akan pilih kegiatannya. Nah, ini kebetulan kegiatan ini kelihatan. Tapi bayangkan kalau kegiatannya sudah ribuan, kan agak susah cari. Nah, ini kenapa tadi saya bilang kalau mau praktikum pakai nama yang berbeda supaya tidak supaya tidak salah. Ya. Nah, di sini kita akan pilih ini kegiatan kita donor RPL BSI, kegiatannya tanggal sekian. Statusnya belum dibuat, artinya belum dibuat ini sudah selesai kegiatannya tapi logbooknya belum dibuat. Maka kita perlu membuat logbooknya, logbook penerimaannya. Dengan cara apa? Kita cuma klik di create saja. Create, maka sistem akan menampilkan logbook penerimaan, bentuknya isian. Nah, ini disesuaikan dengan jumlah donasinya. Misalkan jumlah donasinya kita anggap 1 ya. Oke, kemudian sampelnya ini bukan menghitung jumlah sampelnya, tapi sampel si pendonor tersebut kita anggap sebagai 1. Jadi walaupun ada 2, ada 3 ya tetap kita hitung sebagai 1 karena sampelnya sama. Oke, kemudian inform consent yang tersedia sama. Dan ini harus sama. Jadi kalau misalkan nggak sama ya aneh ya. Sampel misalkan ada 20 atau sampel ada 100, lalu jumlah inform consent-nya kok cuma ada 80, misalkan 20 lagi siapa? Kemana? Sama juga jadi jumlah kantong darah. Ya. Oke, setelah selesai kita simpan. Kita klik yes. Sampai di situ kita selesai satu rangkaian pengambilan darah. Ya. Mulai dari mempersiapkan kantong darahnya, mulai upload jadwalnya, mulai dari seleksi donornya, kemudian kita juga pemeriksaan ya, termasuk pemeriksaan medical check up-nya, dan termasuk pengambilan darahnya, serta pembuatan logbook atau laporannya. Selesai. Jadi kita sudah punya yang namanya bahan baku. Kita sudah punya bahan baku untuk pengolahan darah. Nah, pertanyaannya, biasanya mungkin di beberapa tempat setelah darah kembali langsung masuk laboratorium yang olah komponen, yang periksa IMLTD ataupun yang periksa konfirmasi golongan. Pertanyaannya, yakinkah kita bahwa darah tersebut secara secara timbangan atau ukuran sudah sesuai volumenya?
secara data, sudahkah datanya valid? Kemudian secara estetik, apakah juga sudah sesuai? Kemudian apakah darah sampelnya ini tidak tertukar dengan yang lain? Banyak hal yang harus kita yang harus kita menjadikan pertanyaan sebelum darah itu kita dorong ke bagian selanjutnya. Ya. Maka dari hal tersebut kita punya yang namanya satu bagian lagi yang namanya penapisan, ya. Atau QC bahan baku sebelum darah atau sampel darah itu diserahkan ke bagian selanjutnya. Tugasnya apa? Memeriksa seluruh memeriksa seluruh darah yang masuk dari hasil kegiatan donor darah. Bukan cuma darahnya, sampelnya, kesesuaian darah dengan sampel, kesesuaian data darah dan sampel, kesesuaian inform consent dengan semuanya. Dan itu dilakukan one by one. Kita lakukan tidak asal pakai data. Tapi kita lakukan, kita periksa kantong darahnya, kita periksa juga sampel darahnya, kita periksa datanya. Satu persatu. Bagaimana Pak, kalau misalkan dalam satu hari kegiatannya ada 500 kantong darah yang masuk, ya 500-500-nya kita periksa. Itu esensinya dari kita melakukan quality control terhadap bahan baku. Apakah bahan bakunya bagus atau tidak? Apakah datanya valid atau tidak? Apakah sampelnya cocok atau tidak? Bisa saja sampel tertukar. Maka di situ fungsinya bagian penapisan atau QC bahan baku. Nah, setelah ini selesai, sudah kita create satu kegiatan ini, ya, kegiatannya ini. Oke. Lalu kemudian kita akan masuk ke bagian selanjutnya adalah penapisan. Di mana penapisan itu letaknya? Dia ada di bagian laboratorium. Maka akses yang kita lakukan adalah ke Sidoni Lab. Nah, untuk latihan ini kita menggunakan edukasi.sidoni.xyz. Ya. Ini kita sudah masuk tadi. Oke. Kita akan cari yang namanya bagian penapisan. Nah, dia menunya ada persis di bawah logistik. Ya. Di sini ada, kita bisa klik langsung di penapisan, maka penapisan akan menampilkan dua submenu yang namanya penapisan dan lembar penyerahan. Kita akan masuk dulu ke submenu penapisan. Kita klik di penapisan. Ya. Lalu kita cari kegiatan tadi. Ya. Klik, sudah muncul? Sudah. Karena tadi sudah selesai prosesnya. Lalu kita akan update. Ya. Update dulu datanya satu persatu. Ya baik lagi, kalau datanya 100, ya 100 kita update. Jadi cara update-nya, kita klik di update, lalu sistem akan menampilkan beberapa nomor kantong sesuai dengan jumlah darah yang didapatkan dari kegiatan tersebut. Kalau 100 ya 100, kalau 50 ya 50. Ya. Ini karena kita tadi hanya satu, maka yang muncul di sini hanya satu. Oke, kita update dulu. Update, kita ambil kantongnya, kita ambil sampelnya. Oke, nomor kantong sekian. Ya. Ini sudah terkunci semua. Jadi kita abaikan saja ini karena ini sudah dikunci oleh sistem. Yang kita akan lakukan adalah ketika masuk ke sistem ke lembar ini adalah checklist identifikasi. Ya. Kita checklist identifikasi, kita ambil kantong darahnya. Pertama, kita catat dulu waktu datang itu berapa sih suhu darah. Misalkan suhu box ya, suhu box darah itu 3. Misalnya. Oke, kita catat 3. Lalu kita ambil kantong darahnya. Apakah kantong darahnya sesuai? Ya, oke. Klik dia. Kemudian golongan darahnya sesuai ya. Itu nanti by sistem sama by kantong kita pegang, sistem kita lihat. Ya. Ini kita anggap semuanya sesuai. Kalau pertanyaannya, wah agak berat nih ngerjainnya. Awalnya memang ya. Tapi ini sebetulnya kan menunjukkan bahwa ini tanggung jawab kita itu tidak bisa kita sepelekan. UTD itu harus zero mistake, harus zero management. Maksudnya apa? Kita menerapkan manajemen nol, nol kesalahan. Itu penting karena memang ini menyangkut masalah nyawa. Kalau sudah selesai semua, ini sudah kita checklist satu persatu, anggap misalkan ini 100 kantong sudah selesai semua, kita simpan.
Maaf Pak, Ya, tadi silakan. waktu waktu di bagian atap aksinya mislek Pak, tapi gagal gitu tadi hasil di yang di atapnya Pak. Oh, oke, saya back ke belakang ya. Di sini ada eh, pengambilan darah ya. Iya, pas mengambil tadi mislek, Oke. gagal kan gagal dan mislek itu Pak. Oh, Heeh. oke, saya lupa jelaskan ini. Jadi, eh, setiap kali kita selesai melakukan eh, pengambilan darah dan sudah menginputkan datanya, ya, maka sistem akan memunculkan tombol gagal ambil. Ya. Untuk apa? Kalau memang ternyata pada kenyataannya terjadi mislek, gitu kan. Jadi ini sebetulnya tidak mislek. Justru kalau mislek itu kalau kita sudah tekan ini, kita siapkan satu tombol untuk kejadian gagal ambil atau mislek. Bisa dipahami ya, Pak? Ya, seharusnya kan berhasil gitu tulisannya gitu kan juga oh berhasil gitu Ah, kan. ini berhasil. Ini Hmm. sebetulnya ini berhasil nih. Nomor kantong sudah ada, sudah berhasil. Tapi kemudian jika ada kejadian misalkan dinyatakan mislek, mislek itu bisa saja dinyatakan tidak di bagian atap. Misalkan di bagian penapisan ketemu, wah ini nggak masuk hitungan, ternyata volumenya kurang, maka akan harus ada fasilitas untuk menggagalkan pengambilan tersebut atau harus ada fasilitas menyatakan bahwa darah tersebut tidak memenuhi syarat. Maka di sini dilakukan gagal ambil. Jadi Kalau diklik di ah, sini gitu. kalau Ya, sebenarnya pengambilannya gagal, anggaplah nggak dapat pembuluh darahnya Pak. Jadi aksinya apa di situ Pak? sama. Udah. Dia dia tetap dimasukkan dulu datanya, masuk dulu datanya, lalu setelah muncul ini kita klik gagal ambil. Karena eh, ini saya kurang tahu juga kalau kebijakan di tempat ini. Tapi kalau kebijakan di tempat kami, data pendonor yang mislek pun harus tetap masuk. Walaupun nanti pada akhirnya dinyatakan sebagai mislek gitu, Pak. Oh, nanti jadi ditulis di bagian penapisan Pak ya berarti Pak ya. Ya, nanti bisa saja infonya dari bagian penapisan atau teman-teman kita sambil bekerja sambil inputkan data. Oh, ternyata pada akhir pengambilan ternyata gagal, maka di sini klik di gagal ambil. Karena di sini harus ada kantongnya dulu, Pak. Iya. Karena kalau misalkan gagal ambil ya kantong tetap terpakai ya. Iya. Ya, betul. Harus ada laporannya. Ini kantong ini kok nggak ada. Oh, ternyata dipakai sama donornya. Tuh kok nggak ada tulisannya. Oh, karena mislek. Begitu ya. Oke Pak, makasih Pak. Oke, siap. Kita lanjut ya. Kita sampai di penapisan. Kita sudah checklist. Tadi kita sudah lakukan checklist semuanya di sini ya. Kita ulang sedikit. Ini sudah checklist semua, sudah kita simpan. Oke. Kita akan kembali ke menu di depannya untuk memutuskan apakah kantong darah ini lulus QC penapisan atau tidak. Ya. Jadi kalau lulus kita tinggal masukkan saja lulus. Kalau tidak lulus kita tinggal klik tidak lulus. Oke, kita anggap ini lulus supaya kantongnya bisa jalan terus ke depannya. Oke, kita simpan. Oke, sampai di situ kita sudah melakukan update atau identifikasi ya terhadap nomor kantong yang satu ini ya dari kegiatan donor FLBSI. Oke, sebelum kita masuk, kalau sudah selesai semua kita harus selesai QC, tapi sebelum kita masuk atau kita klik selesai QC, kita lakukan dulu yang namanya penyerahan apa pembuatan lembar penyerahan ya. Kita klik di lembar penyerahan. Di awal saya sampaikan setiap kantong itu akan terkoneksi dengan box. Setiap box akan terkoneksi dengan kantong. Dalam satu box mungkin ada 10, 20, 50 kantong. Maka sebetulnya kalau kalau kita tercatat juga bisa kita langsung cari. Tapi kalau ini kondisi di lapangan kita terima box kita nggak tahu nomor boxnya nih. Orang penapisan nggak tahu nomor boxnya berapa gitu kan. Atau box itu kan hanya ada dalam sistem penomorannya. Tidak muncul di dalam boxnya. Box paling ada tulisan box ke-8, box ke-7, box ke-6 seperti itu ya. Nah, kita pilih aja ambil salah satu nomor kantong. Oke. Ini nomor kantong kita nih, misalkan salah satunya ya.
Jadi pekerjaan secara nyatanya kita ambil salah satu kantong dari nomor box tersebut, kemudian kita pilih kantong atau scan kantong tersebut. Setelah muncul seperti ini, kita klik, lalu berdasarkan nomor kantong ini kita cari nomor boxnya. Maka sistem akan memunculkan nomor box. Ini tinggal kita copy saja nomor boxnya. Kita copy, kita salin, lalu kemudian kita masuk ke pilih box. Ya, kita paste atau kita tempel di situ, sudah muncul. Nah, kita cari nomor kantong. Kok kayaknya bolak-balik? Ya, sebetulnya bukan bolak-balik. Untuk mencari nomor kantong sekian banyak, kita hanya perlu satu, cari nomor boxnya. Nah, untuk mencari nomor boxnya, kita perlu salah satu dari kantong yang ada di dalam box tersebut. Nah, karena memang ini kegiatan cuma satu kantong, maka sistem akan hanya memunculkan satu kantong ini saja. Oke. Kemudian kita akan pilih, kita mau kirim ke mana, misalkan kita mau kirim ke bagian komponen, lalu pilih petugasnya siapa, bukan petugas komponen ya, petugas dari penapisannya. Kemudian kita pilih nomor kantongnya. Atau kalau nomor kantongnya banyak, kita checklist, dipilih semua, lalu kita cetak PDF. Nah, lembar PDF inilah nanti yang akan digunakan untuk sebagai lembar penyerahan atau lembar pengantar. Ini saya kirim 100 kantong darah ke bagian komponen. Ini loh lembar penyerahannya. Kalian cek dulu. Kalau sudah dicek, nanti lihat dicatat oleh siapa, dicek oleh siapa. Jadi ada yang namanya internal komunikasi atau ada internal report dari masing-masing ya. Jadi dari bagian penapisan ke bagian komponen nggak cuma nyerahin kantong darahnya aja, serahin juga dong sama datanya. Nanti dicek datanya satu persatu sebelum diproses. Benar gak nih nomor kantong ini? Oke, kalau benar cek sampai dengan selesai. Balik lagi pertanyaan, kalau misalkan ada 250 sampai 500 kantong, apakah satu persatu cek? Satu persatu. Untuk meyakinkan bahwa memang nomor ini benar. Sesuai dengan diberikan. Kantong diberikan 100, ya data harus 100. Kantong diberikan misalkan ID-nya 001 sampai 100, dia harus 001 sampai 100. Dicek satu persatu. Oke. Itu untuk memastikan bahwa darah tersebut, nomor kantongnya benar. Ya. Oke. Lalu bagaimana ke bagian lainnya? Ke bagian lain tinggal cek saja. Kalau perlu konfirmasi golongan darah, kayak MMTD, tinggal checklist saja. Lalu di print out atau dicetak PDF. Selesai sampai di situ, tinggal nanti bagian lainnya melakukan pekerjaan selanjutnya. Tadi saya di depan sempat menyinggung masalah pengesahan. Kalau beberapa teman sudah menggunakan sistem yang dari pusat, itu dikenal pengesahan. Ini juga sama. Artinya, kalau belum dilakukan penapisan oleh bagian penapisan, itu data tidak bisa diproses. Jadi misalkan orang penapisan nggak ngerjain apa-apa nih, misalkan darah masuk 10, bagian penapisan mendiamkan darah itu, tidak diproses, tidak diperiksa. Ya bagian selanjutnya juga nggak bisa mengakses data. Jadi data itu akan tetap terkunci. Jadi data itu akan serial, selesai di satu sisi ke sisi lainnya, selesai dari satu sisi ini ke sisi yang lain. Selesai dari registrasi ke MCU selesai itu didorong ke AFTAP selesai didorong lagi ke penapisan baru ke bagian selanjutnya. Artinya kalau di penapisan tidak dikerjakan, bisakah itu diakses oleh bagian laboratorium atau bagian komponen? Nggak bisa. Lalu bagaimana kalau AFTAP juga tidak membuat logbook penerimaan? Apakah bisa diakses dari bagian penapisan? Oh, nggak bisa juga. Jadi artinya kita bekerja secara serial. Satu bagian tidak bekerja akan mengakibatkan bagian lain tidak bisa bekerja secara data. Ya. Oke, bisa dipahami ya. Oke, selesai penapisan, maka selanjutnya kita akan melakukan proses proses pengolahan darah dan pengamanan darah. Ya. Kita akan mulai dengan yang lebih mudah dulu, yaitu pengamanan darah. Bukan pemudah pekerjaan, cuma secara data dia lebih mudah. Kita akan masuk ke IMLTD. Nah, ini di sini pendonor cekal ini adalah akan berisi donor-donor yang tidak bisa lolos atau tidak lolos dari pemeriksaan. Misalkan dia terindikasi reaktif, maka sistem akan memasukkan si pendonor tersebut ke area sini, ya, ke area pendonor cekal.
Dan datanya tidak akan dilanjutkan. Sehingga tidak perlu khawatir di bagian selanjutnya salah klik atau gimana, enggak. Karena datanya tidak dilanjutkan. Stop sampai di sini. Darah, oke, darah bisa lanjut, tapi kan masuk ke karantina sebelum dikeluarkan oleh bagian nanti produk release. Lalu di sini ada menu manajemen reagen. Ini kita bisa lewat saja manajemen reagen, bagaimana mengatur reagen yang digunakan. Lalu ada input otomatis MLTD. Ini kalau data-datanya sudah terkoneksi atau alatnya sudah terkoneksi dengan sistem, maka itu lebih mudah lagi karena kita tidak perlu banyak melakukan inputan, gitu kan. Karena sistem akan melakukan inputan secara mandiri ke dalam sistem. Nah, lalu pertanyaannya, sistemnya seperti apa ya? Jadi semua darah yang sudah melewati penapisan akan diantrikan di IMLTD dan di KGD, baik itu dalam bentuk yang hasil IMLTD reaktif atau non reaktif. Oke, ya kita cari. Tadi nomor kantongnya sudah kita. Oh sorry, kita kopas dulu nomor kantongnya. Oke, nomor kantongnya ini. Lalu kemudian kita cek, dia pasti muncul di antrian ini, di antrian hasil IMLTD reaktif. Karena kita belum masukin data apa-apa ya. Kita belum masukin apakah dia reaktif atau non reaktif. Kalau dia reaktif, kita akan masukin di sini, dia akan muncul. Ya. Dia akan muncul di sini, nomor kantong sekian, apa hasilnya. Kemudian dia juga akan diantrikan di bagian non-reaktif. Oke. Ya. Jadi tinggal nanti bagaimana atau hasilnya apa, lalu kita inputkan. Oke, kita anggap sekarang ini hasil IMLTD-nya non-reaktif. Maka kalau kita tidak menggunakan alat otomatis, kita akan masukkan datanya di sini. Kita pilih, kita ambil sampelnya, kita scan, kemudian dia sudah muncul, kemudian kita masukkan datanya, masukkan IMLTD. Ini sesuai pemeriksaannya menggunakan apa, nanti itu yang didaftarkan sebelumnya. Jadi kita tinggal pilih, petugas IMLTD tinggal pilih saja. Misalkan kita menggunakan KLIA, lalu pilih reagen apa yang digunakan, misalkan arsitek, kemudian di sini juga kita pilih arsitek sama misalkan seperti ini ya. Di sini sudah dikunci nama petugas dan sebagainya. Lalu kita akan diminta untuk memilih alat. Alat apa yang digunakan? Oke, misalkan kita menggunakan alat IMLTD basic. Lalu kita simpan. Berarti kantong darah ini dia non reaktif ya. Dari mana kita tahu itu sudah diinputkan? Kita cek lagi. Ada nggak? Sudah tidak muncul ya di hasil IMLTD non reaktif. Pertanyaan Pak, tadi kan muncul juga di hasil IMLTD reaktif. Apakah di sana muncul? Kita cek ya. Apakah muncul di sini? Dia tidak akan muncul. Karena apa? Dia sudah diinputkan sebagai non reaktif sehingga antrian di IMLTD reaktif ini akan hilang. Oke. Jadi tidak ada yang namanya redundansi data atau data ganda. Oke. Itu untuk hasil IMLTD. Lalu bagaimana dengan konfirmasi? Sama, konfirmasi golongan darah hampir mirip-mirip ya. Di sini kita akan masukkan, kita baikkan yang ini, master reagen, reagen KGD, itu di step awal ya. Di step awal dikerjakan. Ya. Jadi untuk mendefinisikan ini ada jumlahnya berapa, nama reagennya apa, itu ada di situ. Kita masukkan hasil KGD. Nah, banyak nih ya kebetulan antriannya. Kita cari nomor kantong yang tadi. Klik sini. Dia akan muncul seperti ini. Kita masukkan hasil KGD atau hasil konfirmasi golongan darah. Nah, pada prinsipnya eh, apa nilai standar atau default dari yang ditampilkan di layar ini adalah sesuai dengan nilai golongan darahnya atau jenis golongan darah. Sini bisa kita lihat ya, golongan darah si donor tersebut adalah O dan resus positif, maka di sini akan bisa kita lihat tes sel A, tes sel B-nya nilainya berapa, itu akan mengikuti jenis golongan darahnya. Itu standarnya seperti itu. Ya. Karena tadi memang golongan darah sudah O, berarti ini sudah sesuai ya. Oke. Yang pertama kita akan pilih reagennya dulu. Misalnya kita menggunakan reagen ini. Nanti reagen tergantung kebutuhan atau tergantung reagen apa yang ada di masing-masing tempat. Kita menggunakan alat apa? Kalau kita menggunakan alat otomatis atau bioplate atau apa, itu tinggal pilih sini. Lalu kemudian kita akan pilih alat. Kalau kita pilih alat otomatis, berarti kita menggunakan alat. Alatnya apa? Kita masukkan di sini.
Mungkin bisa lebih dari satu alatnya ya. Artinya ada beberapa pilihan. Gitu. Kemudian untuk screening antibody ya kita belum masukkan nilainya, tapi kita ambil resultnya, ambil hasilnya. Nah, hasilnya di sini adalah negatif. Ya. Kalau positif berarti ada masalah ya. Kemudian selanjutnya konfirmasi golongan darah sudah kita lihat di sini hasilnya ini semua sama. Kita nyatakan lulus. Ya. Kita nyatakan lulus. Kemudian ini sudah terisi semua, kita simpan. Nah, ada notifikasi sudah berhasil disimpan, lalu kita cari apakah masih ada datanya di sini. Ya, secara otomatis datanya tidak akan muncul lagi di bagian konfirmasi golongan darah karena datanya sudah selesai diinputkan. Oke. Kemudian selanjutnya kita akan masuk, ini yang agak sedikit panjang, kita akan masuk ke komponen atau pembuatan komponen darah. Oke, kita sampai 4:30 ya. Oke, baik, masih ada waktu. Komponen darah, tadi kalau IMLTD, konfirmasi golongan darah, itu kita kirimkan dalam bentuk sampelnya. Nah, sekarang KGD, sekarang pengolahan komponen darah, kita akan kirimkan darahnya, fisik si darahnya. Ya. Lalu diproses, darah itu diproses, kemudian setelah diproses ada hasilnya. Nah, hasilnya ini ya, kita inputkan. Oke. Dan di pembuatan komponen, kita inputkan. Oke, kita kosongkan dulu. Ini yang tadi. Yang pertama kali pada saat kita membuat apa namanya komponen darah, di sini ada istilah rotasi, gitu ya. Jadi begini penjelasannya. Pada saat kita membuat komponen darah, misalkan dalam satu putaran kita menggunakan RC, itu kan yang diputar nggak cuma satu kantong darah. Tergantung kapasitas si alatnya. Bisa 4, bisa 6, bisa 12. Atau mungkin kedepannya ada yang lebih banyak lagi. Who knows ya. Siapa yang tahu kita ke depan teknologi makin maju, jadi sekali putar itu berapa banyak kantong bisa jalan. Tapi poinnya adalah ketika ada salah satu kantong darah yang hasil pemutarannya bermasalah, kita harus tahu teman-temannya yang mana. Ya kan? Apakah teman-temannya bermasalah juga atau tidak? Gitu kan? Nah, disinilah kita perlunya satu yang namanya rotasi. Rotasi itu jadi kita mendefinisikan rotasi itu sebagai satu wadah. Dalam satu kali putaran itu ada 4, berarti itu rotasi pertama. Lalu 4 yang kedua, rotasi kedua. 4 yang ketiga, rotasi ketiga. Seterusnya seperti itu. Ya. Nah, masing-masing rotasi ini punya anggota. Anggotanya kantong-kantong darah tersebut. Paham ya sampai di situ? Nah, kita sebelum memutar itu, kita siapkan dulu kantong-kantong darahnya, lalu kita tambah rotasi. Tambah rotasi, kita akan diminta untuk memasukkan jumlah putarannya, misalkan ke satu putaran, lalu pilih alatnya. Hanya itu aja. Alatnya misalkan aksi kuputar. Oke, kita simpan. Nah, sistem akan membuat sebuah nomor rotasi. Nah, ini 2406030002. Tadi saya sudah buat rotasi di kelas sebelumnya. Ini rotasi yang sekarang rotasi kedua. Pertanyaannya dalam satu kali sesi kerja itu bisakah ada beberapa rotasi? Oh, bisa. Bisa banget ya. Misalkan kita punya RC atau refrigerated centrifuge itu yang mampu melakukan dalam satu kali pemutaran itu sebanyak 12 kantong. Lalu kita punya 24 kantong, artinya kita harus punya 2 rotasi. Begitu juga kalau kita punya misalkan kantongnya kita dapat misalkan 100 ya, 120 kantong misalkan dalam satu kali proses. 120 kantong. Artinya satu putaran atau satu rotasi itu 12 kantong. Artinya kita harus punya 10 rotasi. Begitu ya poinnya. Pak, itu kan nggak selalu pas jumlahnya.
Misalkan kita punya 12, kemampuan arsinya sekali putar 12, lalu kita punya 20, itu kan kurang 4. Jadi kalau ditarik 12 masih ada 8, sisanya ada 8, 8 ini biasanya kan digunakan kantong-kantong dummy ya, supaya itu tetap berputar dan dia tetap balance ya. Atau mungkin ada beberapa teknik juga yang pemutaran itu saling berhadapan seperti itu supaya tetap balance. Saya agak kurang paham juga kalau secara teknisnya, tapi teman-teman di sini pasti lebih mengerti ya bagaimana caranya kalau jumlah kantong yang akan diputar itu kurang dari jumlah baki yang ada. Oke. Nah, tadi seperti saya bilang di depan, eh, rotasi ini menggambarkan sebuah wadah untuk menampung kantong-kantong tersebut. Jadi setelah kita buat rotasinya, maka kita akan masukkan kantong-kantongnya. Anggap nih kantongnya ada 12 lah ya, walaupun kita cuma pada praktik itu cuma punya satu. Kita akan masukkan nomor kantongnya ke sini. Anggap kantongnya ada 12, kita sudah masukkan, yang terakhir ini kita masukkan nomor kantong yang tadi kita buat. Seperti ini ya. Oke, lalu kita simpan. Oke. Maka menu selanjutnya kita akan masuk. Tadi kita sudah buat rotasinya, lalu kita sudah masukkan nomor kantongnya. Setiap nomor kantong itu harus kita masukkan komponen darah yang dibuatnya. Jadi kita lakukan manajemen komponen. Nah, di sini baru nanti kita akan pecah lagi menjadi jenis-jenis komponennya masing-masing. Oke. Di sini statusnya belum dibuat, artinya belum kita masukkan komponen. Rotasi sudah kita buat, nomor kantong sudah kita masukkan, lalu kemudian kita akan manage setiap kantong itu menjadi nama komponennya masing-masing. Lalu pertanyaannya, kalau kantong buat triple bagaimana, Pak? Ya 44. Lalu kalau kantong misalkan pediatrik atau kantong yang lebih dari, ya semua sesuai dengan jumlahnya. Ya. Misalkan kantong triple berarti bisa menghasilkan berapa komponen? 3. Tiga-tiganya harus kita minim. Oke. Dengan cara kita masuk ke manajemen komponen. Oke. Lalu kita lihat di sini, karena kantong kita kantong double, maka sistem akan memunculkan isian seperti ini. 003A, 003B. Ini belum ada tanggal olahnya, belum ada tanggal expire. Tanggal olah nanti kita inputkan, tanggal expire nanti akan mengikuti dari ketentuan yang ada. Oke? Atau dari master data yang sudah kita definisikan. Misalkan, EPP berapa lama ya? EPP 1 tahun misalkan setelah dibekukan. Berarti kita akan definisikan tanggal olahnya. Misalkan tanggal hari ini, berarti 1 tahun ke depan baru akan expire. Ya, maka itu didefinisikan di awal. So, bagaimana kalau misalkan ada beberapa tempat yang berbeda, Pak? Di kami PRC itu misalkan 21 hari, ada yang 28 hari, ada yang 30 secara rule-nya sebetulnya 35 hari itu boleh. Tapi dengan catatan ya, harus ada perawatan terhadap kantong-kantong darah tersebut. Gitu ya. Nah, itu bisa saja tergantung nanti UTD-nya kebijakannya menggunakan berapa lama. Ya, nanti itu bisa disesuaikan. Oke, ini kita edit di sini untuk memasukkan eh, komponennya ya. Misalkan untuk bagian A-nya ini, ya berapa sih volume darahnya? Misalkan 200. Tanggal olahnya kapan sih? Hari ini. Misalkan jamnya, misalkan jam 15 deh. Oke. Enggak 2 jam. Enggak Lalu di sini kita ada waktu pas lebaran. kita inputkan juga metode pembuatannya ya. Kalau dia metode pembuatannya ditetapkan berarti kita pakai Sama gravitasi. siapa? Android. Jangan. Oke, kita lanjut ya. Beda Jika setelannya. belum selesai Mbak. Oke, baik, kita lanjut. Metode pembuatan kita masukkan di sini, kita pilih sentrifugasi, gravitasi atau lainnya. Kemudian pilih produk. Produk yang kita buat biasanya A-nya kita buat jadi pack cell.
Ya, kita tinggal pilih. Kalau nggak ada di pilihan, kita coba ketikkan. Ya, muncul PRC, kita PRC, kemudian cara pemisahan. Tadi metode pembuatan, sekarang metode pemisahannya. Misalkan pakai automatic. Nah, lalu ini bisa diisi dengan keterangan-keterangan jika terjadi hafalan terhadap itu di prosesnya ya. Lebih di prosesnya ada apa gitu kan. Itu bisa dijadikan catatan di sini. Bebas saja. Dikosongkan pun nggak ada masalah. Lalu kita simpan. Maka sistem akan menuliskan bahwa kantong A tersebut sudah diidentifikasi sebagai packed cell. Di sini ya. Di sini ada tanggal olahnya. So, ini belum kita update ya, jadi tanggalnya masih standar. Kemudian di sini ada tanggal expired. Ya. Oke, kemudian kita akan isi yang bagian B. B-nya kita akan isi dengan apa? Misalkan kita olah ini menjadi EPP ya. Kita masukkan di sini pembuatan komponennya sama, ini sentrifugasi, ini juga otomatis. Kemudian kita pilih jenis EPP. Oke, kita simpan. Yes. Oke, dari situ lihat ya, kita sudah nomor kantong yang sudah kita siapkan dari awal tadi dari logistik sampai dengan pengambilan darah, ini sudah selesai sampai ke titik komponen. Jadi sudah dibuat dalam bentuk PRC dan EPP. Ya, oke. Setelah itu apa? Setelah kita selesai membuat kantong-kantong darah ini, kita perlu beri identitas. Di kantong tersebut kita perlu berikan identitas. Bagaimana caranya? Kita akan cetak barcode-nya. Kita cetak barcode, kemudian pilih nomor kantongnya, kita ambil kantong darahnya, kita scan, kita pilih yang A, cetak sebanyak 1, ini hasil cetaknya. Betul nggak isinya PRC? Labelnya. Oke, kita cek. Oke, expired tanggal 1 bulan 7 2024, pengambilan 0306. Isinya PRC, golongannya O 200 cc. Di sini ada barcode yang bisa di-scan, atau ketika scan-nya bermasalah bisa diinputkan di nomor yang ada di bawah. Ini identik dengan barcode yang ada di atas. Bagian atas ini nanti menunjukkan UDD mana gitu yang sedang menggunakan aplikasi. Oke, itu nanti ditempelkan satu persatu ya. Ini kita ambil B-nya, misalkan kita ambil B-nya. Oke, kita ambil B-nya, coba kita kirim, kita cetak. Apakah isinya EPP? Ya. Kalau ternyata bukan EPP, masalah sistemnya ya. Nah, ternyata isinya EPP. Jadi ini yang sesuai yang kita buat tadi. Oke, expire 2025. Sesuai ya, 1 tahun depan. Oke. Ya. Oke. Nah, lalu di sini juga di bagian komponennya ada menu ubah komponen kantong. Ini biasanya untuk merubah jika terjadi mungkin kesalahan input data atau ada memang kantong yang betul-betul dirubah isinya. Misalkan kita punya pack red cell, lalu mau dibuat jadi Lego, misalkan di filter dan segala macam, kemudian hasilnya dia harus dirubah jadi Lego. Ya. Caranya seperti apa? Tinggal klik saja di sini, kemudian kita scan nomor kantongnya. Ini kita anggap nomor kantong yang tadi kita buat, kita mau rubah. Sudah masuk. Di sini kan PRC, lalu kita mau rubah. Oh, kita jadi Lego. Oke, lalu kita simpan. Oke. Kemudian kita cetak barcode-nya. Apakah benar kantong tersebut sudah berubah menjadi menjadi Lego? Kalau nggak berubah, ada yang salah nih sistemnya ya. Ya, alhamdulillah ya sudah berubah. Jadi Lego. Tadi PRC ya. Oke. Jadi kita ada fitur juga untuk merubah jenis kantong tersebut.
Oke, sampai di situ ada pertanyaan? Kita sudah, iya, waktu juga sudah habis ini, sudah 16.30-an. Silakan, sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Kalau nggak praktek nggak enak, Pak. Susah, Wah, Pak. oke. Oke, kalau nggak praktek, nggak enak. Ya, makanya kalau kalau langsung kita pegang komputernya gini kan pasti kan enak gitu, mudah dipaham gitu, Pak. Tapi kalau Oke, mendengarkan, kalau nggak ngelakuin ya hilang gitu aja sih, Pak. oke, baik. Tadi rekamannya kan sudah ada. Oke, kemudian saya juga sudah share apa panduannya sudah saya share juga ke pihak kampus atau ke Mbak Mega atau ke Pak Seno nanti. Terus aksesnya juga udah saya kasih. Silakan digunakan. Itu mau diacak-acak mau gimana terserah. Kita Ya, tadi saya nggak masalah. Nah, saya tinggal saya nanti tadi mau atau udah enggak gitu. Ya, silakan Pak. enggak. Tadi udah saya coba sih yang RPLBS itu ada dua tuh kan yang satu tadi saya yang buat. Oh gitu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nanti nanti dicoba aja karena memang eh, apa namanya kalau nggak dicoba juga atau yang udah ngerti pun kadang kalau nggak dipakai juga lupa lagi Pak. Iya, Ya, Pak. Betul. Hmm. ya. Nah, makanya sebetulnya kan kita buatkan akses ke situs edukasi itu justru sebagai cara atau sebagai jalan untuk teman-teman ini uji coba juga. Nah, bahwa sistem ini juga pada akhirnya juga kita tahu bahwa sebetulnya ada sebuah sistem yang bisa diakses dari manapun selama kita terkoneksi dengan internet. Ya. Dan sekarang internet udah bukan satu hal yang sulit didapat lagi. Yang terbaru Starlink sudah muncul ya Pak. Jadi mau daerah manapun itu udah oke harusnya. Ini belum ada starting, Pak. Nanti diadain Pak harusnya Pak. Biar enak. Siap. Biar enak itu di daerah-daerah apa namanya yang susah dijangkau juga itu bisa dapat sih. Walaupun memang masih agak mahal sekarang harganya. Baik, ada pertanyaan? Apakah cukup, Kalau Pak? kalau agak sulit mengikuti tadi, silakan dicoba saja langsung. Kalau ada pertanyaan, silakan nanti eh, ke nomor saya. Masalahnya di mana nanti kita bisa diskusi. Ya. Oke, baik. Kalau dirasa cukup, sepertinya Pak Seno sudah tidak di tempat ya. Halo Pak Seno. Bunyi, Pak. Bunyi. Ngopi mungkin Pak. Oh, udah ngopi dulu nah ini Mas Seno. Oke, baik. Ah, Baik, saya rasa cukup ya pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat dan tidak apa namanya silakan dicoba. Fasilitas sudah diberikan. Sayang kalau nggak dipakai. Nanti kalau ada masalah silakan hubungi saya untuk kita diskusi. Ya, terima kasih. baik, Pak. Demikian materi hari ini. Saya tutup dengan alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Makasih, Pak. Sudah keluar. Belum keluar ya? Ngopi Pak. Aku baru saja ngambil oksigen di belakang tadi. Sesak Panas. napas aku. Sesak Itu napas. sambil-sambil Pak. Iyalah kalau nggak off kamera tuh ngambil oksigen. Wajib datang. Ah, Sip. Ini Wajib, masih Pak. direkam. Ya, udah, Pak. biarpun dari pihak kampus harus ada surat izin gini gini gini. Pak Seno, UAS tak dapat nilai nanti. Susah. Masih ke record. Repot. Ini masih direkam, Pak Udin. Gak apa-apa, gak apa-apa. Pak Seno, mestinya harus UASnya luring toh, Pak. Panik. Rencanamu izin nggak? Kan? Begitu. Ngajak traveling Pak Seno. Nggak cukup waktu.
Maksudnya kami dulu traveling gitu ke pantai, cuma nginep semalam gitu kan. Ya Mas Putra ya. Mas Cari Ardiat komunitas mah gitu kan. kayaknya habis mandi ya. Udah ganteng ya. Naik ke pantai ke rumahku wae biar gak bayar. Oh, aman Oh, itu jauh, Mas. aman. Jauh tempatnya, Mas. Yo nek dari kampus yo paling setengah jam lebih. Itu pakai mobil ya. Nek melaku paling ya jam Iso lah Mas, ya.